Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati dan para pendengar Radio Dais yang kami muliakan, dan para pemirsa MA JDTV yang kami muliakan juga. Pada siang ini insyaallah kami bacakan kitab Durratun Nasihin halaman 213 yang berkaitan dengan tema yaitu fi bayani hubbi fillah wal bughdi fillah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Waruya annahu alaihi salatu wassalam qala, dari Rasulullah beliau bersabda, Abdul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Utama-utamanya beberapa amal, ya, itu dijelaskan di sini ialah cinta karena Allah dan benci atau tidak suka atau marah karena Allah. Hadza min Khisalil Masabih, dari kitab Khisalil Masabih, rawahu Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah itu penting sekali, bahkan afdhul a'mal, utama-utamanya amal. Jadi konsep hub kasih sayang itu karena Allah, tidak karena orang yang dikasih sayangi orang, bukan. Kemudian wa fihi isyaratun illa annal mu'mina la budda ayyakuna lahu asdiqaun hibbuhum fillahi ta'ala. Di dalam hadis ini mengandung isyarat bahwa sesungguhnya orang mukmin tidak boleh tidak, dia harus mempunyai sahabat. Tidak boleh tidak, orang mukmin harus punya sahabat. Yuhibbuhum fillah, yang saling mencintai dengan yang lain karena Allah Ta'ala. Ini karena Allah, ini harus digaris bawahi, karena Allah. La budda ayyakuna lahu man yubghiduhu fillah inda kaunihi asyan lillahi ta'ala. Dia boleh juga dia punya orang dia enggak suka juga karena Allah, benci juga karena Allah, jika dia itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Lianna man yakunu mahbuban lisababin, karena kalau dia mencintai
seseorang karena sebab, ada sebabnya. Misalnya dia ngasih uang, beri kenaikan pangkat dan sebagainya karena sebab. Fabid darurah yakunu mabghudan lididdihi, maka pasti itu dia akan benci karena berlawanan dengan dia, karena sebab tadi. Kalau berbalikan dengan dia, berlawanan dengan dia, akan benci dia, itu pasti. Kalau dia misalnya ya tidak mau menolong dia, cuek sama dia, tidak mau sedekah padahal dia sedang butuh, dia akan benci, itu pasti. Itu habid darurah. Wa mutarridun fil hubbi wal bughdi, hadis ini ya berlaku di dalam masalah cinta dan benci. Lakinna kulla wahidin minhuma dafinun fil qalb, tetapi setiap salah satu dari keduanya, bughdu wal hub, cinta dan benci itu dipendam dalam hati, disimpan di dalam hati. Dafinun fil qalb. Wa inna ma yatarashahu indal ghulabah, sesungguhnya kalau dia sehingga meresap terujam di dalam pikirannya, meresap betul karena sangat amat dia karena ghulabah. Wa idza ghalabatil hubbi, tatkala hub itu menguasai ya, akan yadharu af'al muhsinin, karena akan tampak perbuatan-perbuatan orang-orang yang mencintai itu, muhibbin, akan tampak. Minal korobah, dia menjadi akrab, dekat, karena dikuasai rasa cintanya tadi. Perbuatannya akan menunjukkan bahwa orang-orang mencintai itu korobah. Wal muwafaqah, saling sama lain cocok, gatuk lah ya. Nah kalau seperti ini itu sama mualatan, maka dinamai mualah, saling asih, saling mengasihi, mualah. Tapi kalau inda ghalabatil bughdi, kalau marah dikuasai oleh kemarahan, kebencian, yadharu af'al mubghidina, akan tampak perbuatan-perbuatan orang yang marah, orang yang tidak suka, orang yang benci. Orang-orang yang benci bentuknya apa? Minal muba'adati wal mukhalafati, bentuknya ialah jauh, saling menjauh dan saling berselisih, saling berlawanan. Kalau seperti ini tusamma mu'adatan, maka dikatakan dinamai mu'adah. Mu'adah itu permusuhan. Tapi kalau itu karena Allah lain, tidak terjadi mualah wal mu'adah. Kalau karena Allah, tidak karena sebab tadi. Fa in qila bayi torikin yumkinu izharul bughdi, apakah dikatakan, maka dikatakan bagaimana jalannya mungkin bisa melahirkan kebencian, ketidaksukaan itu? Fal jawabu, maka jawabannya anna izharuhu la yakhlu imma yakuna fil qawli aw fil amali.
Jawabnya bahwa lahirnya rasa tidak suka, benci ya, tidak akan sepi, dia akan senantiasa tampak di dalam ucapan atau di dalam perbuatan. Karena nggak suka itu tampak itu di dalam ucapannya, perbuatannya akan tampak. Amma fil qaul yakunu tarotan bikafil lisani ala mukalamatihi wa muhadatsatihi. Satu sisi dia akan tampak mencegah lisannya dari bicara, membicarakan dia, mengomongkan dia, ngerasani gitu. Batarotan dan sekali waktu bisa bitaghlidil qauli alaih, ucapan yang kasar. Ucapan yang kasar, ucapan yang sengak gitu ya. Tidak mengenakan hati, kasar kepada orang lain itu, kepada orang yang dibenci itu. Wa amma fil amal yakunu taratan bikot isai fi anatihi wa taratan bisai fi saatihi wa usadi ma'aribihi fi mafdu alih fi tariqil maksiati. Jika dalam perbuatan bentuknya apa? Benci itu. Satu waktu bisa memutuskan usaha-usaha di dalam menolong orang itu. Tidak akan dia menolong. Dan satu saat akan tampak usaha untuk memburukan orang lain, bahkan merusak hajatnya orang itu tadi, karena marahnya tadi akan tampak usaha-usaha itu di dalam bentuk perbuatan sampai kepada merusak hajatnya. Fima yusidu alih, sesuatu yang bisa merusaknya, fi tariqil maksiati, di jalan maksiat. Wa hadza idza sadarat anhul maksiatu, ini jika tampak keluar muncul ya pada orang lain tadi bentuk maksiat ala tariqil qasdi, dengan jalan sengaja, kabiratan kanat au saghiratan, maksiat yang besar maupun maksiat yang kecil. Wa amma ma jaro majul haffati, kalau hafwah bagaimana? Berlaku dalam lakunya kesalahan alati yu'lamu, diketahui bi annahu, sesungguhnya orang yang dibenci tadi nadimun alaiha, orang menjalankan kemaksiatan, dia merasa salah, dia sadar, dia kecewa sekali, sebagai orang yang kecewa sekali atas kemaksiatan tadi, ghairu musurin alaiha, dan tidak terus menerus ya atas maksiat tadi. Bagaimana gerakan kita? Fal aula fihi al-ihmad was-satru, ya, paling utama adalah kita memejamkan mata dan menutupinya tanpa dia sadar. La siyama idza kan masyatun bil janayati al haqiqah, terutama lagi apalagi jika maksiat itu membuat luka atas hakmu atau haknya orang lain, wa mahkuman yata'allaqu bika, yang kaitan dengan kamu. Maka fal ighradu anhu, maka berpaling dari orang yang dibenci tadi, hasanun, bagus, berpaling aja. Li'anal afwa aman dolamaka wa sa'ailaika min halis siddiqin, jika kamu sesungguhnya memberi ampunan, memberi maaf kepada orang yang mendolimimu, masya Allah, dan orang yang menjahatimu, itu termasuk akhlak orang yang siddiqin, orang yang bagus, orang yang benar, orang yang termasuk golongannya orang siddiqin. Wa man dolama khairuka wa asallahu ta'ala, jika orang yang mendolimi selainmu kepada orang lain, selainmu,
orang lain, mendolimi pada selainmu, dan dia maksiat kepada Allah, fa adamul irdi anhu ihsanun ilaih, maka tidak berpaling darinya itu bagus. Maka fala yasunu ihsanu ilaih, maka tidak bagus kalau dia berbuat baik kepadanya. Mendolimi orang lain, kita harus berpaling dari dia. Tidak bagus kalau kamu berbuat baik kepada orang tadi. Kenapa? Lianal ihsana ilaihi, itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang tadi isaatun lil madlumi, dia tidak berbuat baik kepada orang yang didolimi, kasihan. Wal madlumu aula bil muraati, orang didolimi lebih utama dijaga kehormatannya, dijaga dia, orang didolimi lebih utama itu. Wa taqwiyatu qalbil madlum, dan menguatkan hatinya orang didolimi itu bil irad, dengan berpaling anid dolim, dari orang yang dolim. Habbu ilallah ta'ala, menguatkan hati orang yang didolimi dengan berpaling kepada orang yang mendolimi tadi, bukan justru orang yang mendolimi itu didekati, dibaiki. Wah, payah itu, nggak benar itu. Paling tidak dia berpaling dari orang yang dolim tadi, dikuatkan hatinya orang yang didolimi, itu lebih dicintai oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, min taqwatil qalbil dolimi, daripada menguatkan hatinya orang yang dolim. Jangan sekali-kali dikuatkan, dikukuhkan hatinya orang dolim, jangan. Harus kita menguatkan taqwatul qalbil mazlum, dikuatkan hatinya orang didolimi, didukung dengan cara berpaling dari orang yang mendolimi. Itu dicintai Allah Ta'ala daripada menguatkan hatinya orang yang zalim. Orang zalim dikokohkan hatinya, wah, umpah-umpahan dia. Ini paling tidak kita ikrad, berpaling. Hadza min Majalisir Rumi, ini adalah kitab dari Majalisir Rum. Demikian selesai tentang bab istiqomah fi bayan, fi bayanil hubbi fillah wal bughdi fillah. Bab ini sudah selesai, dan terakhir ini menjelaskan tentang cinta karena Allah dan tidak suka karena Allah. Mudah-mudahan kita justru niatkan segala sesuatu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.